Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi pemahaman tentang patologi sosial dan kriminologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Yunita NPM 18 dengan rekan saya Irna Suryani, Siska Andini Putri. Materi yang pertama yaitu pengertian patologi sosial dan masalah sosial. Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikatnya adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Kedua bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Namun, perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit masyarakat adalah suatu masalah yang harus dihindari. Yang saling bertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu bermasyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil. Berbagai macam permasalahan sosial yang kita baca di media cetak dan disaksikan di media elektronik seakan-akan mengancam ketentraman kita bersama. Materi yang kedua yaitu jenis masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Dan yang kedua yaitu kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Baiklah, jenis-jenis masalah sosial selanjutnya yaitu ketidakharmonisan keluarga, di mana ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya, di mana kenakalan remaja yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai kasus kenakalan remaja. Kenakalan seperti tawuran pelajar hingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai salah satu disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah salah satu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok, di mana fenomena ini terjadi hampir di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat antara yang kaya dan yang miskin, meskipun antara pejabat dengan rakyat. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial diantaranya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kebodohan. Meskipun tidak bisa dibilang masyarakat Indonesia masih terbelenggu kebodohan, namun dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menempatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini masih rendah. Masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang terisolir secara geografis merupakan anggota masyarakat yang rentan terhadap masalah ini, karena
sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak. Dari beberapa jenis-jenis masalah sosial, di sini kami mengambil kasus kriminalisasi yang terjadi pada anak remaja yang berada di Pariaman. Kejamnya pelaku pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang ditemukan tewas terkubur di Padang Pariaman. Pelaku pembunuhan Nia diduga sempat membuntuti gadis penjual gorengan tersebut. Ternyata terduga pelaku pembunuh Nia bermodus borong dagangan-dagangan korban sebelum melakukan perbuatan kejinya. Adapun kasus kematian Nia Kurniasari, hingga kini masih menjadi misteri. Polisi masih belum juga menemukan dan menangkap terduga pelaku pembunuhan Nia. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, orang yang menghilang sangat dicurigai, karena disebut sebagai yang terakhir bertemu gadis penjual gorengan pada Jumat, 6 September 2024. Waktu kejadian informasi dari masyarakat terduga membeli dagangan korban, katanya. Ketika Nia hendak pulang ke rumahnya, terduga pelaku mulai membuntutinya. Nia mau menuju pulang yang terduga melakukan pengiringan dari belakang, katanya. Setelah jasad Nia ditemukan dalam kondisi terkubur pada Minggu, 8 September 2024, terduga pelaku langsung menghilang. Makanya disangkakan ke beliau kenapa dia yang menghilang, kata Donald Debra. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang diduga milik pelaku. Barang tersebut ditemukan oleh anjing pelacak, mulai dari baju hingga sandal jepit di sekitar TKP. Selanjutnya yaitu tingkatan masalah sosial. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu masalah sosial primer, kondisi sosial yang sangat berpengaruh dan dapat menyebabkan kerusakan ganda pada masyarakat. Yang kedua yaitu masalah sosial sekunder, kondisi yang berbahaya yang disebabkan oleh masalah sosial primer dan dapat menyebabkan timbulnya masalah lain. Selanjutnya itu masalah sosial tersier, yaitu kondisi yang berbahaya yang merupakan akibat dari masalah yang lebih dominan. Masalah sosial umumnya muncul akibat ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan. Beberapa contoh masalah sosial diantaranya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit menular, kenakalan remaja, aliran sesat, konflik SARA, diskriminasi, dan perusakan lingkungan. Teori keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya patologi sosial dan kriminalitas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya patologi sosial dan kriminalitas diantaranya 1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. 2. Faktor sosial seperti kepadatan penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta pertentangan dan persaingan. 3. Faktor psikologis seperti mentalitas yang labil. 4. Faktor lingkungan seperti lingkungan yang tidak aman, masalah keluarga dan pergaulan. 5. Faktor pendidikan. 6. Faktor keagamaan. 7. Faktor hobi atau kebiasaan. 8. Faktor biologis. 9. Faktor pembatas status sosial, peran sosial, dan norma sosial. 10. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Adapun faktor penyebab masalah sosial antaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.